Hampir 1 dari 10 orang dewasa di atas usia 40 tahun berpotensi mengalami penyakit gagal ginjal. Angka yang cukup mencengangkan, bukan? Penyakit ini sering datang tanpa gejala di awal, namun dampaknya bisa sangat serius bahkan mengancam jiwa. Cuci darah. Ya, cuci darah adalah salah satu terapinya. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Topik ini adalah bagaimana cara menjaga ginjal kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit gagal ginjal tentunya. Mungkin sebagian dari kita belum terlalu memikirkan ginjal. Padahal dua organ kecil seukuran kelapalan tangan ini yang letaknya di punggung bawah kita punya peran luar biasa. Bayangkan ginjal kita ini seperti sepasang saringan atau pabrik pembersih. Ya, pabrik canggih yang ada di dalam tubuh. Setiap hari tanpa henti mereka bekerja keras untuk membersihkan darah kita dari racun dan zat metabolisme, membuang kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan penting dalam tubuh seperti garam dan mineral. Luar biasa bukan? Mereka menyaring sekitar 180 liter darah setiap harinya. Tapi sayangnya seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal bisa saja menurun. Apalagi jika ada kebiasaan hidup yang kurang sehat atau ada penyakit tertentu yang tidak terkontrol dengan baik. Inilah mengapa penting sekali bagi kita untuk tahu apa saja sih yang bisa merusak ginjal kita. Dan yang lebih penting apa yang bisa kita lakukan untuk melindunginya. Mari kita selami bersama. Bapak Ibu, ada beberapa musuh utama yang secara perlahan bisa merusak ginjal kita. Seringkali tanpa kita sadari di awal. Mengenali musuh-musuh ini adalah langkah pertama untuk melindungi ginjal Anda. Yang pertama ini adalah penyebab utama gagal ginjal di seluruh dunia. Ya, dia adalah diabetes. Jika gula darah Anda tinggi terus-menerus dalam jangka waktu lama, ini akan merusak pembuluh darah kecil yang ada di ginjal. Pembuluh darah ini adalah bagian penting dari sistem penyaringan ginjal. Akibatnya, ginjal jadi kewalahan dan fungsinya menurun. Ibaratnya seperti ini, saringan di rumah Anda itu jadi tersumbat atau rusak karena terlalu banyak endapan gula. Penting sekali untuk mengontrol gula darah Anda. Rutin minum obat sesuai anjuran dokter, jaga pola makan dan aktif bergerak. Jangan sepelekan jika gula darah Anda sering naik turun ya. Ini adalah alarm bagi ginjal Anda. Musuh kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, sama seperti diabetes, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga bisa merusak pembuluh darah di ginjal. Bayangin aja, ada selang air yang terus-menerus dialirin air dengan tekanan sangat tinggi. Ya, lama-kelamaan selang itu bisa pecah atau bocor kan? Begitu juga dengan pembuluh darah di ginjal kita. Tekanan yang terus-menerus tinggi membuat ginjal bekerja ekstra keras dan lama-lama bisa jebol. Pastikan tekanan darah Anda selalu dalam batas normal. Rutin cek tensi itu wajib hukumnya. Bapak dan ibu minimal ya 1 bulan 1 kali. Selanjutnya ada kolesterol tinggi. Kita sering mendengar kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Tapi tahukah ternyata kolesterol tinggi juga bisa berdampak buruk pada ginjal. Kolesterol jahat yang tinggi bisa menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Ini bisa menghambat aliran darah ke ginjal, membuatnya tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, dan akhirnya merusak sel-sel ginjal. Jadi, jaga kadar kolesterol Anda ya. Nah, yang satu ini yang paling sering terabaikan yaitu penggunaan obat-obatan tertentu secara tidak tepat atau dalam jangka panjang. Hati-hati dengan obat anti nyeri bebas seperti ibuprofen, naproxen, atau diclofenac yang sering dikonsumsi tanpa aturan yang jelas, yang sering dibeli di warung tanpa resep dan tidak ada konsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Mengkonsumsinya secara berlebihan atau dalam jangka yang panjang bisa merusak ginjal. Beberapa jenis antibiotik, obat herbal, atau suplemen yang tidak jelas kandungannya juga bisa berbahaya. Jika Anda punya riwayat penyakit ginjal atau sedang mengkonsumsi obat-obatan secara rutin, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat apapun, termasuk obat bebas atau suplemen. Jangan sembarangan minum obat tanpa petunjuk dokter. Terakhir, gaya hidup tidak sehat, terutama obesitas atau kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Obesitas secara langsung meningkatkan resiko Anda terkena diabetes dan hipertensi. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, keduanya adalah penyebab utama kerusakan ginjal. Kurang gerak juga membuat metabolisme tubuh Anda melambat dan memicu berbagai masalah kesehatan.
Tubuh yang bugar dan berat badan ideal itu kuncinya untuk melindungi semua organ, termasuk ginjal. Bapak dan ibu sekalian, jangan khawatir. Setelah tahu musuh-musuhnya, sekarang saatnya kita fokus pada solusinya. Ini ada 7 langkah penting yang Anda bisa mulai terapkan dari sekarang untuk menjaga ginjal tetap sehat dan terhindar dari gagal ginjal. Ini adalah poin krusial dan dasar dari segalanya. Jika Anda sudah didiagnosis diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, patuhlah pada rencana pengobatan yang diberikan dokter. Ya, solusi yang pertama adalah kontrol penyakit Anda dengan disiplin. Jangan pernah putus obat tanpa sepengetahuan dokter dan rutinlah kontrol. Pengendalian gula darah, tekanan darah, dan kolesterol yang baik akan sangat membantu melindungi ginjal Anda dari kerusakan lebih lanjut. Anggap ini sebagai garda terdepan pertahanan ginjal Anda. Apa yang kita makan akan sangat mempengaruhi ginjal. Ya, solusi yang kedua adalah jaga pola makan sehat dan seimbang. Kurangi garam, batasi gula, pilih protein secukupnya, perbanyak sayur dan buah, serta waspada makanan tinggi fosfor dan kalium berlebihan jika Anda sudah ada indikasi masalah ginjal. Nah, poin ini biasanya baru diberlakukan jika ada sudah indikasi tentang masalah ginjal. Beberapa makanan seperti pisang, alpukat, kentang, atau produk susu terlalu tinggi kalium dan fosfor, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk penyesuaian diet ini. Selanjutnya ada minum air putih yang cukup. Ini mungkin terdengar sepele tapi sangat penting. Air putih membantu ginjal membuang racun dan zat sisa dari tubuh kita dengan lebih efisien. Berapa banyak harus kita minum? Umumnya sekitar 8 gelas berukuran sedang sekitar 2 liter. Kalau kita pakai mungkin botol yang ukuran 2 liter, itu kita harus habiskan dalam satu hari. Tapi jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas fisik, cuaca, dan kondisi kesehatan Anda. Jangan menunggu haus baru minum. Biasakan minum secara berkala sepanjang hari. Bawa botol minum kemana-mana agar Anda mudah mengingat untuk minum. Olahraga tidak harus berat seperti diet. Ya, solusi keempat adalah rutin berolahraga. Aktivitas fisik sedang pun sudah sangat membantu. Cukup jalan kaki cepat 30 menit setiap hari atau bersepeda santai atau senam ringan di rumah sudah sangat memberikan manfaat. Olahraga membantu Anda menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, menjaga kadar gula darah, dan meningkatkan sirkulasi darah ke tubuh termasuk ginjal. Yang kelima ini adalah yang paling sering kita temukan, ya, rokok dan alkohol. Bapak dan ibu sekalian, rokok dan alkohol adalah racun bagi tubuh kita. Dan tentu saja termasuk ginjal. Merokok merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk yang menuju ke ginjal, dan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Alkohol juga sama, alkohol bisa membebani ginjal dan hati, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Jika Anda merokok atau sering konsumsi alkohol, ini adalah saat yang tepat untuk berhenti atau setidaknya sangat membatasi demi kesehatan ginjal Anda. Yang keenam, jangan sembarangan konsumsi obat herbal atau suplemen. Dari poin penting ini sering kali luput dari perhatian. Hati-hati dengan klaim obat herbal untuk ginjal atau suplemen yang tidak jelas asal-usul dan kandungannya. Banyak diantaranya justru bisa mengandung zat yang beracun bagi ginjal, terutama jika Anda sudah memiliki kondisi ginjal yang mendasari. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen atau obat herbal apapun. Lebih baik aman kan daripada membahayakan ginjal Anda. Yang ketujuh itu salah satu yang paling penting, yaitu rutin periksa kesehatan. Langkah terakhir tapi tidak kalah penting adalah rutin periksa kesehatan atau medical check up. Jangan tunda untuk melakukannya, terutama setelah usia 40 tahun. Melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dokter bisa mendeteksi masalah ginjal sejak dini. Bahkan sebelum muncul gejala sekalipun. Semakin cepat diketahui, semakin baik penanganannya dan semakin besar pula peluang Anda untuk menyelamatkan ginjal. Anggap ini sebagai servis bekala untuk tubuh Anda. Bapak Ibu sekalian, perlu diingat masalah ginjal di tahap awal seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Ini kenapa deteksi dini melalui check up itu sangat penting. Namun ada beberapa gejala awal yang patut diwaspadai dan segera periksakan ke dokter jika Anda mengalaminya. Yang pertama itu pembengkakan ya. Jika Anda melihat pembengkakan terutama di kaki, pergelangan kaki, atau wajah yang tidak kunjung hilang, ini bisa jadi tanda penumpukan cairan karena ginjal tidak berfungsi dengan baik dalam membuang kelebihan cairan.
Yang kedua juga ada perubahan frekuensi buang air kecil. Perhatikan jika Anda tiba-tiba menjadi terlalu sering buang air kecil, terutama di malam hari atau sebaliknya. Jika frekuensi buang air kecil Anda justru sangat berkurang, ini bisa jadi sinyal bahwa ada masalah pada ginjal Anda. Yang ketiga, urin berbusa atau berdarah. Jika urin Anda terlihat sangat berbusa, berbusa seperti sabun yang sulit hilang, ini bisa mengindikasikan adanya protein dalam urin yang merupakan tanda kerusakan ginjal. Tentu saja, jika Anda melihat urin berdarah, segera periksakan diri, jangan pernah ditunda. Selanjutnya ada kelelahan, lemas, dan sulit konsentrasi. Akibat penumpukan racun dalam tubuh yang seharusnya dibuang oleh ginjal, Anda bisa merasa sangat lelah, lemas, dan sulit berkonsentrasi, bahkan setelah istirahat cukup. Selanjutnya ada kulit kering dan gatal. Penumpukan racun dalam tubuh juga bisa mempengaruhi kulit, menyebabkan kulit menjadi sangat kering dan terasa gatal-gatal. Bapak Ibu sekalian, jangan panik jika Anda merasakan salah satu gejala ini, tapi jangan juga ditunda untuk memeriksakan diri ke dokter untuk diagnosis yang tepat. Lebih cepat diketahui, lebih baik penanganannya. Bapak Ibu sekalian, menjaga kesehatan ginjal itu adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Ginjal adalah organ vital yang keras, bekerja sangat keras untuk kita setiap hari tanpa kita sadari. Dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat yang sudah kita bahas tadi, mengontrol penyakit yang sudah ada, makan sehat, cukup minum air putih, aktif bergerak, menghindari kebiasaan buruk, dan rutin memeriksakan diri, kita bisa melindungi ginjal kita dari kerusakan dan terhindar dari penyakit gagal ginjal yang sangat membebani nantinya. Ingatlah selalu pepatah ini, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mari mulai kita sayangi ginjal kita dari sekarang. Langkah-langkah ini mudah dilakukan asalkan kita punya niat dan konsistensi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jika Anda merasa video ini informatif, jangan ragu untuk bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda, karena mungkin ada banyak yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa bantu like video ini, subscribe ke saluran ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video tentang kesehatan lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar menjaga kesehatan ginjal, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan salam sehat.